Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Mahfud MD mengendus adanya unsur politis dalam vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Mahfud MD meyakini bahwa kasus Harvey Muiz hanya pergantian mafia timah seperti yang pernah dinyatakan oleh mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, BNPT, Ansyaat Embai. Menurut Mahfud MD, keanehan kasus Harvey Muiz dilihat dari peristiwa kantor Kejaksaan Agung RI yang mendapatkan teror saat tengah menyelidiki kasus korupsi timah tersebut. Kasus ini agak aneh ya, ada unsur politisnya kan? Ketika Harvey ditetapkan tersangka, ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung lalu Jaksa Agung mengaku diintervensi, ujarnya. Sementara itu, kata Mahfud MD, tudingan politik dalam kasus korupsi timah juga menguat dari pernyataan ex-mantan Kepala BNPT, di mana disebut bahwa kasus korupsi timah hanya soal pergantian penguasa mafia timah di Bangka Belitung sehingga hukumannya pun tidak akan terlalu serius. Lalu analisis luar bukan penangkapan terhadap mafia nikel tapi upaya pergantian penguasa mafia sehingga yang lama dihantam agar diganti tapi hukuman gak sungguh-sungguh, ujarnya. Maka Mahfud MD pun menyerahkan hal itu ke masyarakat, apakah mau menyoroti kasus korupsi timah tersebut atau tidak. Darmadi ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan, karena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi, tapi sementara selama ini kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu, tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansyaat Embai, mantan Kepala BNPT ya waktu itu. Dulu zaman saya Menhan, dulu dia Kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini Pak, ini kan hanya pergantian aja, sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan tahun baru, ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Apalagi? Prof, terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonisnya ke Harvey Muiz itu kan dia sih majelis hakim menyinggung bahwasanya tuntutan yang dilayangkan jaksa kepada Harvey itu terlalu berat gitu, dan bahkan majelis hakim menyampaikan kalau Harvey Muiz ini hanya perwakilan dari PT Refine Bangkatin ini untuk mengurus terkait dengan proses timah ini, Prof. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu nggak berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir, penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang istimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu. Ini tidak masuk akal semua. Mari kita rasional kalau ingin baik. Kalau enggak ya tidak. Tapi saya masih punya asa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.